lebih terbuka dan lebih giat mencari jodoh. Sawah kecil sekali di halaman Kedaton, Keraton Surakarta. Sawah kecil disebut juga sebagai sawo Jawa. Bagi masyarakat Jawa, tanaman bernama Latin Manilkara kauki ini sering diidentikan dengan singkatan sarwo becik atau yang berarti serba baik. Diharapkan yang menanam dan yang mempunyai tanaman ini di rumahnya akan selalu mendapatkan kebaikan. Mitos beredar jika menanam pohon sawo kecil pengaruhnya sangat baik untuk mengangkat derajat dan kewibawaan buat si empunya tanaman. Warga sekitar akan merasa hormat kepada kita karena energi positif yang dipancarkan ke lingkungan sekitar membawa aura yang bagus. Kabarnya, buah pohon ini juga sangat digemari oleh putri keraton karena buah sawo kecil merupakan pengharum alami bagi para putri keraton. Bila memakan buah ini, keringat, napas, dan juga air seninya akan menjadi harum. Bagi orang Indonesia, pohon bambu identik dengan berbagai mitos. Bambu sering diidentikan dengan rumahnya wewe gombel dan genderuwo, bahkan juga disukai oleh kuntilanak. Apalagi biasanya pohon bambu ini tumbuh bergerombol. Hal ini dipercaya membuat makhluk-makhluk tak kasat mata ini semakin suka. Konon, banyak orang yang sering melihat berbagai penampakan di balik rimbunnya bambu-bambu yang menjulang. Mitosnya, kalau ada anak yang bermain-main di dekat gerombolan pohon bambu saat maghrib, maka anak-anak tersebut akan menghilang karena mereka diculik oleh makhluk halus tersebut. Tetapi tentu saja memang sebaiknya anak-anak tidak bermain saat waktu maghrib tiba. Terdengar begitu seram mistis tentang pohon bambu ini, namun tidak semua jenis pohon bambu berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Pohon bambu yang diidentikan dengan hal negatif adalah pohon bambu biasa. Karena konon, jika pohon bambu kuning malah aman dan mitosnya justru membawa energi yang positif bagi rumah. Banyak pakar yang mengatakan, keberadaan bambu kuning akan membuat penghuninya sejahtera secara ekonomi. Tak hanya itu, bambu kuning juga dipercaya mampu menangkal sihir-sihir dan makhluk-makhluk halus yang negatif. Mitos berikutnya yang mengagung di masyarakat adalah larangan untuk menanam pohon anggur di perkarangan rumah. Selain warnanya yang elok, sejatinya buah anggur sendiri lezat untuk dinikmati. Maka tak jarang beberapa orang menginginkan adanya tanaman anggur di perkarangan rumahnya. Namun mitos mengatakan kita harus berhati-hati dalam menanam anggur di perkarangan rumah. Khususnya bagi mereka berpenghasilan besar atau para pengusaha sukses. Karena konon, jika menanam tanaman anggur ini bisa membuat bisnis menjadi bangkrut dan membuat rezeki menjadi seret. Bahkan konon katanya, hal ini bisa menyebabkan kita kehilangan mata pencaharian. Yang terakhir adalah mitos pohon kelor. Pohon yang cukup populer di masyarakat Indonesia ini ternyata tidak hanya membawa manfaat bagi kesehatan, namun juga memiliki berbagai cerita mistis yang melegenda. Pohon kelor diyakini mampu menghancurkan pengaruh negatif yang ditanam pada tubuh seseorang, seperti mampu menangkal serangan dari ilmu santet atau guna-guna. Mitos juga mengatakan kesakitan yang berasal dari ilmu hitam akan hilang jika berhadapan dengan daun kelor. Dengan sedikit saja mereka terkena sentuhan daun kelor, maka secara psikologis kekuatannya akan runtuh dan akhirnya akan lemas dan ambruk. Bahkan ada juga yang percaya, jika ada seseorang menderita sakit dan tak kunjung meninggal, maka untuk melepas kesakitannya itu harus dilepas dengan daun kelor. Konon, kita diharuskan untuk menyapu daun kelor ke seluruh tubuh untuk menghilangkan benda mistis yang masih menempel di tubuh. Tak hanya itu, kabarnya pohon kelor ini juga bisa menangkal kekuatan dari makhluk-makhluk halus. Di zaman yang sudah maju seperti sekarang ini, terkadang kita masih bisa menemukan rumah yang di atas pintu utamanya ditaruh sekat daun kelor sebagai penolak bala.
adalah 7 mitos pohon di Indonesia versi on the spot. Mitos-mitos yang ada memang sudah berkembang secara turun-temurun dan saling sambung menyambung antar generasi dan di luar dari akal logis manusia. Namanya juga mitos. Tentu saja hal ini dikembalikan kepada pribadi masing-masing untuk percaya atau tidak tentang hal tersebut.